Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu yang kudus. Sucikan hati dan pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dengan tema Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan tentang Allah Sang Pencipta manusia yang mengasihi dan memberikan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian itu. Dengan hal itu berarti Tuhan sendiri menunjukkan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa, dan Ia sendiri memberikan pengampunan kepada manusia tanpa menunggu manusia itu datang memohon pengampunan. Itulah teladan yang ditunjukkan Tuhan bagi kita semuanya. Jadi kita juga harus mengasihi sesama tanpa harus menunggu orang lain itu menunjukkan kasih-Nya untuk kita. Ya, betapa bahagianya kita mampu mengasihi sesama tanpa harus menuntut dikasihi terlebih dahulu. Saudaraku, bila kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepada kita, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Tuhan, ia akan tetap berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Saudaraku, marilah kita saling mengasihi karena Allah adalah kasih. Seperti tertulis di ayat 7 sampai dengan ayat 21 di kitab 1 Yohanes pasal 4 ini. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan,
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah pembacaannya. Saudaraku, di pagi hari ini, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan dan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Engkau yang menemani kami dan mendidik kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara kami yang dalam kesulitan, yang mengalami sakit penyakit, sembuhkanlah sakit mereka. Juga orang-orang yang menderita, yang kesulitan ekonominya, berkatilah mereka. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku semuanya, kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.